Salam, salam kemenangan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan kali hari ini, saya sangat mengucap syukur bahwa kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita boleh terima tahun yang baru, di mana Tuhan memberkati dan memenuhi kita menurut kekayaan dan kebesarannya. Yang saudara kekasih dalam nama Tuhan, perkenalkan, nama saya Evangelis Rio Firmansyah. Saya berasal dari Jakarta. Saya senang sekali kepada saudara sekalian, saya boleh dikasih waktu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan pada judul firman Tuhan hari ini adalah berkat Allah adalah pasti. Dan sebelum itu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari ini kalau boleh kami mendengarkan sebagian sabda pada firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari bahwa Allah adalah Allah yang besar pada hidup kami. Kami menyadari Engkau Allah yang begitu luar biasa pada hidup kami. Kiranya pada hari ini Tuhan, pembacaan pada firman Tuhan hari ini, kiranya Engkau memberkati daripada surga-Mu. Beritakanlah apa yang Kau beritakan pada hari ini. Kiranya saudara-saudara saudari yang membaca firman pada hari ini menerima kuasa dan kebenaran pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan berkati dia, kuduskan dan sucikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya mau sedikit bersaksi bahwa kuasa Tuhan yang sangat luar biasa pada hidup saya. 10 tahun yang lalu, Dia menjumpai saya dengan keadaan saya berlumut dosa. Ya, saudara, saya mau bersaksi bahwa dahulu saya bukan seorang Kristen, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari itu saya menerima anak yang tunggal sebagai juru selamat. Ya, saudara, saya dahulu bukan seorang Kristen, saya seorang Islam. Bapak saya seorang haji, mama saya seorang guru ngaji, dan saya waktu itu tinggal di pesantren. Pada sekitar 11 tahun saya mengalami kuasa dan kemuliaannya. Hari itu Tuhan menjumpai saya secara pribadi, bukan mimpi, tetapi itu nyata yang saya alami. Dan seketika itu juga saya menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan singkatnya, ketika saya sedang menerima Tuhan dan Juru Selamat, ada ketakutan yang luar biasa dalam hati saya. Tetapi hari itu Tuhan menguatkan pada firman-Nya, janganlah takut, janganlah goyah, janganlah bimbang. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Hari itu saya menerima Kristen dengan takut hati, dengan tawar hati. Tuhan, kalau saya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan dicaci maki keluarga saya akan dihina keluarga saya. Tetapi saya percaya kalau saya hari ini menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang membela saya. Puji nama Tuhan, saudara. 10 tahun ini dalam kebenaran yang sangat luar biasa. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berjanji Dia yang akan memberkati hidup saya. Dan hari ini juga Tuhan akan memberkati saudara-saudari yang membaca dan mendengarkan firman pada hari ini. Saya percaya terlebih besar dan saya mengucap syukur, sudah 10 tahun saya menerima Kristus. 10 tahun yang lalu Dia menjumpai saya dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang saya mau kerjakan, Tuhan pasti tolong saya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan yang mau mendengarkan jelas kesaksian saya ada di channel YouTube saya pribadi, boleh diketik nama saya sendiri, Rio Firmansyah. Di situ akan muncul kesaksian saya secara pribadi. Baik, saya akan memberitakan firman Tuhan yang berjudul dalam berkat Allah adalah pasti, yang terambil dalam Mazmur pasal ke-67 ayat 1 sampai ke-8. Mari kita baca. Mazmur pasal ke-67 ayat 1 sampai yang ke-8. Perikop Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian.
Kiranya Allah menghasiati kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur pada kesempatan hari ini bahwa Allah turut bekerja pada kehidupan kita. Pemasmur berkata, dia menyampaikan bahwa setiap orang percaya yang sudah memiliki Tuhan sebagai juru selamat bukanlah hal yang tidak pernah dia melakukan tantangan yang begitu besar. Pemasmur mencatat ketika dia berbicara tentang berkat, dengan apa yang dia telah terima, orang percaya akan menerima tantangan yang begitu luar biasa. Saudara, saya mau berkata, selama saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, ada begitu tantangan Allah tantangan kehidupan saya yang begitu luar biasa yang saya hadapi. Bukan begitu perkara yang mudah, tapi kuasa dan kemuliaan yang selalu menyertai kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita meresponi Tuhan dengan benar. Apa yang dimaksudkan dengan berkat Allah adalah pasti. Saya akan menjelaskan. Ada yang penting yang dapat kita pelajari bahwa berkat Allah adalah pasti. Yang pertama adalah jika kita sadar bahwa Allah senantiasa memandang kehidupan kita. Itu ada di ayat yang kedua. Yang demikian firman Tuhan, selamatkan aku ya Allah, sebab air mata telah naik sampai ke leherku. Saya percaya kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia juga mengatakan, kiranya Allah menghasiati kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saya begitu mengucap syukur bahwa kita selalu sadar Tuhan akan menuntun kehidupan kita dan memandang kehidupan kita. Saudara, saya mau berkata di tahun yang baru ini, jika kita menyadari bahwa Tuhan yang begitu luar biasa pada hidup kita, kita harus bersandar dan selalu hidup kepada hidupnya, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan kepada hidup kita. Saya percaya Tuhan selalu mengingat kehidupan kita. Dia dari surga rela turun ke bumi ini. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan hidup kita sekali lagi. Jadi kita jangan pernah berpaling dari kasih-Nya, berpaling dari kebaikan-Nya. Tanpa adanya Tuhan, kita tidak bisa berdiri sampai saatnya hari ini. Kita melihat di mana tahun 2020 ada begitu tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan yang berat sekali yang kita terima. Waktu itu saya berdoa dan saya bernubuat di tahun 2020 ada masa kesusahan yang kita harus hadapi. Dan itu terjadi benar saudara. Di awal tahun 2020 saya melihat banjir bandang se-Jabodetabek. Dan itu saya sudah ceritakan kepada kakak rohani saya dan beberapa teman saya dan di media sosial juga. Dan itu terjadi sampai 1 bulan itu dia tuh banjir yang menghadang Jabodetabek. Tapi itu kesusahan yang kita terima. Kita harus meresponinya dengan apa? Berucap syukur. Kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dikala kita tidak ada, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saya mengatakan, kita tidak perlu takut. Kita jangan takut karena apa? Kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah yang mencukupkan kita dari seluruh kekayaannya yang sangat luar biasa. Saya mau mengatakan jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, bukan itu saja yang kita terima tantangan yang begitu besar di awal tahun 2020. Sebelumnya COVID-19 sudah melanda dari China,
di tahun 2019 di bulan sekiranya kalau nggak salah itu ada di bulan September dan Desember. Mungkin hari itu kita menyadari bahwa itu hal yang biasa. Itu hanya di negara China, tidak sampai ke Indonesia. Tetapi kalau Tuhan sudah izinkan itu semua terjadi, terjadilah dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya sangat menyadari selama hidup ini, saya tidak pernah mau pungkiri selama hidup ini bahwa Tuhanlah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia dari surga menyatakan kemuliaannya, dan Dia yang menolong hidup kita dikala kita susah. Dan kita lihat COVID-19 ini yang sangat sekali susah, yang sangat sekali yang bisa menutup segala perekonomian. Bahkan bukan segala perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan bangsa dan negara itu agak-agak merosot, saudara. Kita lihat anak-anak yang sudah sekolah online, dan bukan hanya anak-anak saja, dari jenjang TK sampai kuliah semua online. Itu yang dunia perhadapkan hari ini. Tetapi kalau kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Allah apa yang sudah Dia datangkan pada hidup kita, kita menyadari bahwa kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya percaya saudara mengerti apa yang saya jelaskan hari ini. Saya mengucap syukur supaya kata Tuhan apa di ayat 3, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ya, jalan kita dikenal di bumi, saudara. Selama hidup kita di bumi ini, kita harus dikenal oleh Allah. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Allah. Kalau kita tidak dikenal oleh Allah, maka sia-sialah segala kehidupan kita. Jadi apa yang saya mau katakan, kita selalu hidup berjuang dalam kekudusan. Kekudusan berbicara bukan soal berpacaran. Kekudusan dalam segala hal. Tapi saat ini saya juga masih belajar dalam kekudusan. Mari kita hidup sama-sama belajar dalam kekudusan. Amin Tuhan. Amin saudara, saya percaya kuasanya yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua apa saudara? Yang saya mau jelaskan adalah, jika kita punya kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, kita harus kerjakan. Apa maksudnya di sini? Ketika kita mau merindukan berkat Allah itu turun pada hidup kita, kita harus juga mengerjakan firman-Nya yang begitu besar pada hidup kita. Contohnya saudara, ada saudara kita yang sedang kesusahan pada kala itu, dia sangat sekali membutuhkan yang dia meminta. Contohnya dia membutuhkan uang. Hari itu dia itu sangat terdesak dalam kehidupannya. Dia membutuhkan sejumlah uang untuk mengobati ibunya. Apalagi kalau kita kenal dengan orang itu, kita bersahabat dengan orang itu, gak ada salahnya kita menolong. Jangankan dengan sahabat kita, orang yang tidak kita kenal aja kita harus tolong. Karena apa? Kita harus berbuat itu untuk Tuhan. Dan dikala adanya kita juga dalam kesesakan, dikalanya ada kita membutuhkan pertolongan, kita berdoa, lipat tangan, mengucap syukur, Tuhan akan memberkati kita. Contohnya kehidupan saya saudara, selama saya 10 tahun menjadi umat percaya, yaitu muridnya Tuhan, saya dicobai dalam berbagai hal. Mulai dari keluarga saya, ekonomi saya, sekolah saya, dan pendidikan saya dicobai. Saudara percaya, di kala umur 21, dia sudah mempunyai karir yang begitu bagus, menurut orang dulu mengatakan. Tetapi waktu saya di umur 21, saya baru lulus SMA. Dan itu membuat kalau hati psikis seorang anak muda dan anak-anak dan waktu itu, saya sangat sedih. Kenapa? Di saat saya umur 21, saya bisa lulus dari SMA. Tetapi kalau saya mau berkata, Tuhan sudah menghendaki semua yang sudah terjadi, bukan hal-hal yang sia-sia. Saya harus menjalankannya dengan ucapan syukur. Saya harus jalani semua itu dengan hati yang gembira kepada Tuhan. Sehingga walaupun saya umur 21, saya lulus sekolah, saya tetap mau mengerjakan apa yang saya mau berbuat bagi Tuhan. Ya saudara, jangan malu berbuat baik kepada sesama kita yang kita kenali maupun kita tidak kenali. Kita harus berbuat baik kepada hidup dia.
Kita harus juga menolong keluarga kita sendiri. Kita harus juga menolong keluarga orang lain. Tuhan akan melihat kita. Tuhan akan melihat hati kita. Bila mana kita mempunyai kerinduan untuk berbuat bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saya mau jelaskan di mana jika kita berjalan sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu ada di ayatnya keempat dan kelima. Mari kita buka Mazmur pasal ke-67 ayatnya 4 sampai ke-5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkaulah memerintah segala bangsa. Tuhanlah memerintah segala bangsa dengan adil dan menuntun seluruh suku-suku bangsa di atas bumi ini. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu besar dari antara hidup kita. Dia menuntun dan Dia mengatur ekosistem bumi ini, sehingga ada terjadinya pergerakan di antara pagi, siang, dan malam. Dia yang mengatur dari isinya di bumi ini. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatur apa yang ada di dalam bumi ini, kita juga harus menyadari bahwa kasih setia Allah tak pernah henti-hentinya. Kita harus mengerjakan kebaikannya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jikalau Allah sudah berada di kayu salib, di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dengan bercucuran darah, kita harus kerjakan keselamatan itu dengan apa? Takut gentar akan Allah. Haleluya. Saya percaya saudara selalu mengerti. Saya mau berkata, Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Saya mau saksikan lagi saudara. Sebenarnya kalau mau saya saksikan, banyak sekali apa yang saya alami selama ini. Daripada mana umur 11 tahun sampai saya saat ini berumur 22 dan jalan mau ke 23, saya mengalami berkat anugerah dan kemuliaan. Tetapi di belakang berkat anugerah dan kemuliaan, Tuhan menyatakan Dia yang mengajari saya di dalam setiap perjalanan saya untuk harus berjuang di dalam kekudusan, berjuang di dalam kehidupan. Kita tahu selama kita hidup ini, kita adalah diuji hidup kita dalam di bumi ini. Kita hanya sementara dalam bumi ini, saudara. Gak akan selama-lamanya kita berada di bumi ini. Paling lama, syukur-syukur Tuhan memberikan, itulah bonus, ada 80, 90. Bahkan saat ini beberapa dari antara kita bisa lihat ada yang 100 tahun. Tetapi kita harus percaya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia yang menuntun kehidupan kita. Dia yang Dia yang menuntun kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepadanya selalu. Saya percaya segala suku dan bangsa, seluruh negara memuji namanya. Saya percaya waktu di Taman Getsemani Yesus berdoa, yaitu doa Bapa kami, dan Dia berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu berarti Yesus sedang mengajarkan untuk kita terus berjalan dalam tuntunan Allah. Jadi waktu itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapa, jadilah kehendakmu, bukan menjadi kehendak saya. Dan apa artinya? Kita harus berjalan dalam tuntunan Allah, yang artinya kita selalu mau dipimpin dalam roh, selalu mau dipimpin dalam firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengalami berjalan dalam tuntunan Allah? Baca firman Tuhan setiap hari, ya minimal 1-2 pasal, itu pun sudah sedikit, ya. Firman ini menguatkan hidup kita. Firman Tuhan ini adalah selalu meneguh kita, isinya adalah kuasa dan kebenaran. Saya percaya saudara, saya menjelaskan bagaimana artinya kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus berani menundukkan diri. Menundukkan diri bukan artinya kita tunduk dari segi apapun. Contohnya kita tunduk dalam otoritas, kita tunduk kepada pemimpin, kita tunduk kepada orang tua. Ya,
Saya percaya kalau kita berani menundukkan diri dalam segala hal, maka perkara Allah yang mengangkat kita dan memuliakan nama kita. Haleluya. Saya percaya dengan hati yang gentar takut akan Allah, Dia yang bisa menundukkan hati kita. Dia akan memulihkan hati kita. Dia akan memproses setiap hati kita. Haleluya. Selanjutnya, hati kita senantiasa bersukacita dalam segala perkara. Saudara, kalau kita nggak pernah ada yang namanya sukacita, hati kita kosong. Mazmur mengatakan hati gembira adalah obat. Bagaimana bisa menjadi obat? Kalau kita gembira, bersukacita, mengatakan Tuhan baik, Tuhan begitu luar biasa pada hidup kita. Dia akan menyembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Contohnya kita mempunyai sakit hati, kita mempunyai permasalahan hidup kita. Dia yang memberikan kita sukacita. Dari mana masalah dalam keluarga kita, di tengah-tengah masalah keluarga kita adalah badai. Tetapi saya percaya Dia Tuhan yang memberikan sukacita pada hidup kita. Kita bisa melihat di mana waktu itu Musa adalah seorang hamba Allah yang untuk menuntun umat Israel yang di padang gurun waktu itu untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi kita bisa tahu bahwa Musa adalah nabi yang sangat luar biasa. Dia menuntut bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ketika bangsa Israel itu membuat segala patung, ya, ketika Nabi Musa berada di gunung untuk menerima hukum Taurat yang Tuhan berikan pada dia, tapi nggak semuanya bangsa Israel itu mau ikut kepada pemimpin yang membuat patung itu. Ketika beberapa dari orang yang mau ikut dalam tuntunan Musa, yaitu melalui Allah, jalannya pasti Tuhan akan sediakan dan Tuhan akan tolong segala jalannya. Saya percaya dan sungguh sangat percaya pada waktu ini, pada hari ini, kalau ketika saudara-saudara sekalian menerima berkat Allah, menerima ucapan syukur selalu, Tuhan akan menolong kita. Intinya saudara, saya mau mengatakan, jangan berpaling dari apapun juga. Engkau jangan berpaling dari kekuasaannya Allah. Engkau jangan tinggalkan Tuhan. Engkau harus setia kepada Tuhan. Apapun dalam saudara, permasalahan dalam hidupmu, masalah dari segi keluarga, masalah dari segi ekonomi, yakini dan percaya Tuhan akan menuntun kita setiap saat. Saya percaya saudara, selama kita menjadi umatnya, kita harus belajar akan firman-Nya setiap hari. Kita harus, meskipun kita membaca firman Tuhan, dari kita bolak-balik agak nggak ngerti, kita harus baca terus. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus ada dalam pikiran kita, sehingga kalau kita meminta tuntunan Roh Kudus, maka curahan kuasa kemuliaan yang akan memberikan roh pengertian pada hidup kita. Yang setuju katakan amin kepada saya. Haleluya. Saya sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup saya. Saya sangat sungguh begitu luar biasa bahwa Tuhan memberikan berkat yang selalu pasti dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan kesimpulannya adalah, di tahun ini saya melihat kemenangan, keberhasilan, mujizat dalam segala hal yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua yang selalu bersandar kepadanya. Itu sebabnya bagi kita semua orang percaya, kita harus meyakini bahwa tahun ini Tuhan telah menetapkan tahun kelimpahan, mujizat, dan berkat Allah adalah pasti yang Dia sediakan bagi orang percaya kepada Dia. Haleluya, tepuk tangan bagi nama Dia Tuhan. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya pribadi mengatasnamakan Evangelis Gretensya dan dari Alpha Omega Ministry mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kiranya berkat Allah, kemuliaan, ucapan syukur ada pada hidup kita senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Mari satu dalam doa. Ya Bapa, kami sangat sungguh mengucap syukur pada hari ini, bahwa kemuliaan Tuhan telah dicurahkan pada hari ini.
Kami mau menerima berkat yang ada di tahun baru 2021 ini. Kami mau menerima anugerah, kelimpahan, dan mujizat apapun dalam hidup kita pada tahun ini. Kami percaya Tuhan, tahun inilah tahun yang begitu luar biasa. Meskipun di tahun ini adalah tahun kesusahan, dan orang-orang mau berkata tahun inilah tahun yang susah, tahun yang begitu banyak rintangan dan pencobaan. Tetapi kami meyakini, kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus Kristus pada hidup kami. Di depan kami Tuhan berperang, dan kami percaya Tuhan yang menolong hidup kami. Ya Bapa, pada hari ini Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan dan telah merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Allah ada pasti yang sesuai daripada Mazmur pasal 67 ayat 1-8. Kami klaim janji firman Tuhan. Kami selalu bersandar kepada Allah. Tuhan, kami percaya siapapun yang menonton tayangan hari ini, Tuhan selalu memberkati dia dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, pendidikannya, apapun ini Tuhan. Kalau hari ini dia mempunyai pergumulan yang sangat luar biasa, Tuhan tolong jamah dia. Jamah setiap umat-umatmu yang menonton pada hari ini. Segala sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa lagi dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan akan gantikan segala penyakit-penyakit itu menjadi sukacita. Terimalah dengan berkat, terimalah dengan kuasa. Saya percaya Tuhan telah membebaskan hati demi hati yang sakit. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menyembuhkan dia. Hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang mempunyai dendam, hati yang mempunyai kepahitan kepada seluruh orang dan siapapun Tuhan, dalam nama Yesus hamba hari ini mengatakan, enyahlah engkau daripada orang percaya. Bukan daripada orang percaya, adalah Allah Roh Kudus yang selalu ada dalam hidupnya. Saya percaya dalam nama Yesus. Saya percaya dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, umat-umat Tuhan dimanapun berada, mempunyai sukacita yang terlebih tahun 2021 ini. Kami percaya dalam nama Yesus menjadi kemenangan bagi hidup kita, menjadi kemuliaan bagi hidup kita. Dan kiranya pada hari ini Tuhan, hamba-Mu mengatakan firman itu menjadi daging pada hidup kita. Apa yang firman Tuhan telah ditabur di tanah yang subur Tuhan, Engkau bangkitkan yang luar biasa, Engkau suburkan menjadi berbuah lebat untuk bersaksi kepada semua orang. Kami percaya dalam nama Yesus, kami boleh mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tetapi kuasa kemuliaan-Mu, Roh Kudus-Mu selalu berada dalam setiap rumah tangga kami, di segala jalan hidup kami. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau membimbingi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin.